Assalamualaikum. Pertama kalinya aku menerima project ini. Jadi project ini request dari subscriber yang ada di YouTube aku. Sebenarnya sudah ada dari tanggal 4 Desember 2023 kemarin ya. Namun request itu baru ada sekitar bulan-bulan ini. Untuk itu langsung aja kita cek arsitekturnya seperti apa. Jadi untuk arsitekturnya ini ada user dan karyawan ya. Kemudian ada juga owner. Aku jelasin untuk usernya dulu. Kalau user itu bisa melakukan create, read, update, delete di formnya seperti itu ya. Kemudian juga ada delete-nya. Namun yang jadi eksklusif adalah haknya yang ada di bagian sisi ownernya ini. Jadi di ownernya ini terdapat konten yang dimana pada waktu update dan itu tidak dimiliki fitur ini di bagian user atau karyawan. Jadi setiap karyawan yang sudah pernah melakukan input data konten itu pasti nanti akan di approval dulu ke depannya di bagian ownernya, apakah ini sudah layak syuting atau enggak. Kita cek dulu untuk ke ownernya apakah dia setuju untuk melakukan syuting di bagian area tersebut di manajemen kontennya. Kemudian untuk bagian karyawan di sini, karyawan seperti biasa ya, untuk create, read, update, delete, nama formnya, nomor telepon, username, password seperti itu. Kemudian juga ada info delete-nya. Ataupun kalau di sini karyawan sudah tidak bekerja lagi, itu datanya masih tersimpan ya apabila dibutuhkan kembali ya kan, atau untuk pemanggilan kembali di bisnis usahanya yang lain. Untuk language programmingnya atau bahasa pemrogramannya itu simple aja. Saya nggak mau pakai framework karena di sini sifatnya adalah private ya, bukan public. Jadi di sini gampang aja pakai API dan pakai HTML5, PHP, MySQL ataupun JavaScript. Jadi yang simpel-simpel seperti itu. Untuk strukturnya yang pasti juga ada login, nanti setelah karyawan login langsung ke konten, kemudian ownernya setelah login juga masuk ke konten dan bagian karyawan. Dan di sini sebelum masuk ke fee kita langsung aja untuk lihat bagaimana proses login ataupun UI-nya ya. Bagian login sini ini terdapat username dan password. Untuk ghost mode ataupun owner itu ada sisi baiknya, karena di owner itu kita langsung aja kasih, tinggal mereka buat ganti passwordnya aja. Nah di sisi password itu juga kita hash ataupun kita kasih beberapa kode password tidak MD5 tapi kita buat ke bagian enkripsi seperti itu. Kemudian kita langsung aja untuk isi yang array 123. Ini aku kasih awalnya contohnya seperti ini, passwordnya 112233. Kemudian kalau sync in berhasil itu akan masuk ke bagian swall-nya ya, atau notifikasinya. Simpel-simpel aja. Untuk home-nya ini seperti ini aja, dan tanggal dan waktunya juga hari ini hari Sabtu ya kan. Kemudian kontennya di sini, bagian konten ini nanti aja biar karyawan aja yang untuk mengisi, kita tinggal lihat apakah posnya bekerja atau enggak ya. Kemudian di bagian karyawan kita coba, ini adalah tadi ya kan ghost mode-nya seperti itu. Kalau di bagian ghost mode ataupun ownernya itu dia bisa hapus sih sebenarnya sih. Cuman yang jadi kendala adalah ketika karyawannya mau menambahkan itu nggak boleh ada yang ini ya, nggak boleh ada delete data, edit data, itu nggak boleh, karena beliau minta untuk karyawan itu nggak bisa pencet data karyawan. Jadi kita coba aja ya, kita misalkan tambahkan nama karyawan, misal kita hour aja ya kan, namanya itunya sama semua ya, username, password dan lain sebagainya itu sama semua. Kita klik tambah data berhasil ditambahkan. Kemudian kita coba untuk logout, kita login lagi ke bagian login, dan di sini sudah login berhasil. Ini namanya ini kita ambil dari season ya, jadi langsung masuk ke bagian home-nya. Kemudian kita klik karyawan, itu nggak akan bisa, dia cuman loading kemudian akan redirect, karena di bagian seasonnya sudah saya tanamkan beberapa kode ya, agar kalau user role-nya itu 2 otomatis karyawan kan. Kalau karyawan nggak bisa klik karyawan, karena yang bisa klik karyawan ini adalah user dengan role nomor 1 seperti itu. Lanjut untuk bagian konten. Di bagian konten sini terdapat tambah data ya, sama sepertinya karyawan juga ada tambah data, edit delete juga sama. Tapi kita coba untuk tambahkan ya beberapa
elemen row-nya itu kita isi dulu fieldnya. Nah, ini sudah berhasil. Di sini juga tambahnya create sama update-nya kita samakan. Apabila nanti dari pihak karyawan mau menambahkan atau mengedit itu juga bisa. Yang jadi kendala adalah kalau bagian posting ya. Jadi ini tuh masih belum bisa dilakukan ya sama pihak karyawan. Jadi sebelum ada approval dia nggak boleh melakukan shooting. Jadi harus mendapatkan persetujuan dulu. Nah, dari sini kita bisa lihat kita create-nya tadi sama. Kemudian kita update lagi, dan di update lagi ini detiknya itu udah berbeda ya. Jadi sudah otomatis berhasil. Nah, kalaupun dia pengen dapat approval, kita langsung aja biar si owner itu bisa ngecek ya. Nah, di sini kita sudah masuk ke bagian setelah login atau home. Ya, kita lihat kontennya terlebih dahulu. Di bagian kontennya ini kita approval aja deh. Ya kan? Ibaratnya kita approval dulu. Setelah data berhasil masuk ke approval, di sini memang nggak ada apa-apanya ya. Kalau misal dari pihak owner ini tadinya udah tak approval, cuman pas waktu lihat ratingnya kok seperti ini gitu, aku bisa unapproval lagi gitu. Jadi kita bisa berikan akses nggak approval lagi gitu. Nah, seperti ini. Jadi setelah kita kalau sudah memilih approval, itu nanti ada bagian unpost data. Kita coba yang post. Kita coba login lagi. Bagian login karyawan. Di sini langsung untuk bagian kita kalau kita edit, kalau sudah approval nggak bisa diedit. Contohnya seperti itu. Dan karyawan yang berbeda dengan karyawan lain itu nggak bisa pencet edit ini ya. Itu kita batasi. Jadi misalnya kita buat taruh lagi ya karyawan satu lagi. Kita coba karyawan tambahkan lagi ya, misal SS gitu. Nah, kita tambahkan karyawannya ya. Oke, setelah itu kita login ke bagian karyawan. Nah, bagi pemilik konten ya kan, itu kalaupun berbeda, misal karyawannya ada 2, itu karyawan yang satunya nggak bisa tuh lihat deskripsinya seperti apa. Jadi sekreatif mungkin karyawan itu dituntut untuk kreatif ya kan, untuk membuat konten yang original gitu. Jadi nggak boleh sama gitu ya dengan karyawan yang lainnya. Kalaupun sama itu nanti ada di segmen yang berbeda, boleh seperti itu. Cuman ini kalau sudah gini editnya nggak ada. Kemudian untuk fee-nya ya, kita langsung untuk masuk ke bagian fee. Sebentar kita ganti dulu. Untuk bagian fee di sini saya dengan beliau itu sudah setuju ya, fee-nya itu sebesar 150.000 per tahun awalnya. Kemudian dia untuk tambahkan lagi sekitar 300.000 sudah ditransfer. Jadi ini itu sebenarnya 300.000 ya, kita ganti aja dari 300.000. Nah, bukti transfernya sudah aku kasih ya di sini ya, sudah aku tempel di bagian sini, jebret. Nah, itu dapat cloud storage 140 GB unlimited ya, unlimited time maksudnya, bukan unlimited size-nya ya. Jadi ya, yang dapat di sini itu server online, akses, kemudian backup-nya harian dan maintenance apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Kemudian di sini itu enaknya adalah online aksesnya itu. Jadi dia bisa buka anytime, dia lagi kemana, dia mau bikin konten anytime itu bisa banget pakai ini. Oke, mungkin segitu aja ya, sudah cukup rasanya aku menjelaskan tentang proyek ini. Kemudian nanti akan ada proyek tambahan lagi banyak, ini sebagian dari dokumentasi aku ya. Apabila merasa terbantu ataupun merasa ingin untuk dibuatkan seperti ini dengan ya mungkin ada budget yang kurang, kalian bisa obrolin aja ke bagian YouTube aku. Nanti kalian tinggal, Mas aku mau pengen buatin aplikasi, tinggal aja di komen YouTube ataupun di TikTok, Facebook ataupun Instagramnya. Terima kasih yang sudah nonton video ini, jangan lupa like, subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.